Oke teman-teman, selamat malam. Di sini saya akan membuat tutorial dari kelas Go ya. Jadi, jika teman-teman belum mempunyai Go, bisa kalian download ya. Ini versinya terbaru ya, atau misalkan menyesuaikan dengan operating system teman-teman. Oke, di sini saya masuk di sini. Ini saya buat dulu di sini. Ini saya jelasin dulu di sini. Ini versi Go saya. Ini Go version. Nah, di sini saya menggunakan versi 23.4 ya. Untuk versi yang terbarunya itu udah buat 125.5. Kalau teman-teman mau yang terbaru boleh di-download dulu, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstal Go-nya, jadi saya langsung praktek ya, teman-teman. Nah, di sini untuk extensionnya, di sini saya menggunakan ini ya, teman-teman. Extensionnya saya menggunakan editor config for VS Code. Sini Go dan Go snippet ya, teman-teman. Oke. Jika sudah, di sini saya akan langsung praktek ya, teman-teman. Sebelum mulai praktek, di sini saya akan membuat sebuah file dulu sini. Saya akan buat file namanya mkdir. Bukan mkdir. Saya akan membuat file namanya go mod init pengenalan. Sudah? Bentar. Oh ya, lupa, ini salah. Ini code init. Nah, ini dia. Oke, di sini saya langsung pengenalan. Go. Pengenalan titik go. Oke. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk jalankan pertama itu di sini saya akan buat kode awalnya dulu ya, teman-teman. Nah, untuk awalnya nih saya langsung package aja. Oke, di sini package main. Kemudian di sini saya import import mft. Kemudian di sini saya langsung function main. Nah, ini saya langsung buat fmt titik print kelas hello world. Oke, di sini untuk menjalankannya dia ada go pengenalan titik go run. Di sini salah. Ini go, ini run harusnya. Run. Oke, sebentar. Ada ini juga. Oke, oh maaf, salahnya ini yang salah. Nah, ini salah. Sebentar, emang ada lama. Nah, ini ya, teman-teman ya. Di sini dia pakai L ya, teman-teman. Pakai L ya. Print clean ya. Di sini fmt print clean hello world. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari keyword package. Jadi di setiap file pemrograman harus memiliki package. Di setiap project harus ada minimal satu file dengan nama package. Diawali dengan main. File yang berpackage main akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Jadi cara menentukan package itu menggunakan keyword package
dan tulisannya seperti ini. Nah, kemudian dia menggunakan selanjutnya dia ada import FMT. Jadi keyword FMT itu keyword import itu digunakan untuk mengimpor atau memasukkan package lain ke dalam file program agar diisi dari package yang diimport bisa dimanfaatkan. Jadi package FMT ini merupakan salah satu package bawaan yang disediakan oleh Go. Isinya banyak berfungsi untuk keperluan I atau O yang berhubungan dengan teks. Kemudian, jadi function main itu di sini itu dalam sebuah proyek harus ada file program yang berada di dalam berisi sebuah fungsi bernama main. Fungsi tersebut harus berada di file yang package-nya bernama main. Jadi ini main sama main, teman-teman. Jadi fungsi main itu adalah yang dipanggil pertama kali pada saat eksekusi program. Kemudian fungsi FMT println. Jadi fungsi FMT println ini digunakan untuk memunculkan teks ke layar. Pada konteks ini, terminal atau CMD digunakan di program pertama yang telah kita buat. Fungsi ini memunculkan dengan tulisan hello world. Jadi skemanya itu bakal terlihat seperti ini, teman-teman. Kemudian ini fungsi FMT println itu berada di dalam package FMT. Maka untuk penggunaan perlu package tersebut untuk diimport terlebih dahulu. Jadi fungsi FMT println itu dapat menampung parameter yang tidak terbatas jumlahnya. Semua data parameter akan muncul dengan pemisah tanda spasi. Nah, jadi kita tambahin lagi sini. Kita makan lagi dengan namanya Wira misalkan. Bentar nih, saya matiin dulu ini ya. Saya matiin dulu. Nah, oke. Ini Wira, di sini saya tambahkan lagi nih, namanya Kusuma. Oke. Kita goreng lagi. Nah, ini dia teman-teman ya. Meskipun tandanya banyak, tapi dia tuh kalau di koma itu dia seperti spasi ya, teman-teman. Kalau misalkan memunculkan komanya di dalam berarti. Nah, di sini kalau munculnya komanya. Oke. Dia pasti muncul kok. Tuh, muncul ya teman-teman komanya. Oke. Terus tuh di sini tuh ada komentar ya teman-teman. Biasa kalau komentar tuh ya bisa pakai ini aja seperti biasa /2 menampilkan kode. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke komentar yang materi yang lain. Di sini kita langsung belajar variabel ya teman-teman. Nah, di sini di variabel ini kita tuh Go tuh memiliki aturan yang cukup ketat dalam hal penulisan variabel. Jadi ketika deklarasi tipe data yang digunakan harus dituliskan juga istilah dari metode deklarasi variabel. Ini adalah manifesting typing. Jadi ini saya akan buat file baru ya teman-teman. Jadi saya buat namanya variabel titik go. Setelah itu saya langsung go run. Ntar saya yang mod. Nah, ini ya. Saya buat go mod ini variabel. Nah, kenapa harus ada go mod ini variabel? Jadi go mod itu tuh dia fungsi itu buat memanggil sini tuh biar tampil ke CMD gitu. Ibaratnya. Variabel. Oke, saya langsung mulai. Ntar go mod ini variabel pengenalan. Oh iya. Berarti saya langsung bungkus dulu sebentar. Ini saya variabel saya masukin di sini. Oke, saya close dulu. Ini saya cd variabel. Oke, sudah ada teman-temannya. Nanti juga dia dia pasti bakal hilang sendiri. Nah, oke, di sini saya akan langsung mulai. Di sini saya langsung package. Nah, saya pakai snippet ya teman-teman. Snippet dari ini. Nah, ini dari go snippet ya. Nah, ini dia. Saya pakai go snippet jadi bakal ada. Nah, misalkan kalian mau
Misalkan di sini gua langsung FM aja. Nah, di sini gua ini langsung ada sendiri ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya bakal langsung import FMT-nya. Ntar saya salah FMT. Di sini saya langsung buat namanya tuh variable. Saya apa ya, nama depan. Saya kasih nama depannya tuh nama saya sendiri. Kemudian di sini kita kasih string ya. Mirip kayak bahasa pemrograman TypeScript ya. Yaitu kayak mirip-mirip TypeScript lah. Kemudian di sini nama belakang. Kita kasih string. Oke. Setelah itu kita langsung sama dengan namanya tuh Kusuma. Oke. Kita langsung FFT aja. Kita langsung FFT titik println. Kita langsung ketik halo. Kemudian halo, selamat datang ya. Selamat datang. Kita kasih ini. Nah, kita kasih nama depan. Kita koma lagi nama belakang. Nah, sudah beres. Kita langsung mulai. Go run variable titik go. Bentar, kenapa ini? Nah, ini dia teman-teman. Ini langsung muncul di sini selamat datang Wirakusuma ya teman-teman. Atau kalian kalau misalkan mau simple ya, aja di sini. Kita titik run ya di sini. Kalau misalkan mau simple atau mau cepat, kita namanya run code ya. Mana run? Nah ini dia. Kita pakai ini ya, biar cepat sedikit. Oke, di sini saya langsung channel saja deh. Langsung clear. Oke. Kemudian di sini di sini saya bakal jelasin ya di sini. Jadi di sini saya kasih keyword var itu, jadi fungsinya itu adalah digunakan untuk deklarasi variabel. Jadi contohnya bisa dilihat dari nama depan dan nama belakang ya teman-teman. Di sini nilai variabelnya itu nama depan, di sini langsung dengan deklarasi, berbeda dengan, jadi sama ya di sini. Atau saya bakal ngasih yang lain juga, ada contoh yang lain. Di sini saya akan hapus di sini. Saya akan hapus, tapi di sini saya langsung panggil di belakangnya. Saya kasih nama belakang sama dengan Kusuma. Nah, kenapa beda? Di sini saya bakal ngasih tahu juga. Ini kenapa belakang itu, jadi nilainya itu setelah, bisa juga diisi setelah nilainya itu setelah baris kode deklarasi seperti yang diperbolehkan oleh Go. Jadi tetap aja hasilnya bakal tetap keluar teman-teman. Jadi hasilnya tetap ya keluar tuh selamat datang Wirakusuma ya. Pasti seperti itu. Oke. Nah, di sini gua juga bakal ngasih tahu ya gimana caranya deklarasi variabel tanpa tipe data ya sini. Jika menggunakan tipe data ya, tipe data string. Nah, kalau misalkan kita ngasih number juga ada sih number, misalkan gua kasih var umur ya. Misalkan gua kasih namanya number. Oke, numbernya udah salah. Nah, ini number gua kasih 21. Nah, gimana caranya nih gua tambahin sini ini umur. Oke. Ini number atau int, bukan number, harusnya int. Nah, ini dia int ya. Lihat. Oke. Nah, ini dia. Kita kasih di sininya biar umur. Oke. Atau misalkan kita kasih boolean. Kita misalkan var status var jomblo misalkan. Kita kasih jomblo di sini
dengan true. Nah, ini ya. Kita kasih di sini juga sama jomblo. Sama dengan di sini kita kasih komen dulu. Kita kasih jomblo. Nah, ini dia. Oke, kita jalin lagi. Sebentar. Nah, ini yang benar. Nama tang Wirakusuma, umur 21, jomblonya true. Oke. Nah, oke, ini dia dengan variabel dengan tipe data. Gua langsung hapus atau gua komentar ya. Kok nggak mati? Nggak nyala. Nah, oke. Ini gua bakal ngasih tutorial variabel dengan tanpa tipe data. Ini gua kasih sama nama depan saya dengan nama sama. Kemudian kita kasih string. Ini gua kasih namanya Wira. Nah, ini nama belakang. Nama belakang gua kasih Suma. Nah, di sini fmt titik print. Ini ada ini halo. Di sini nama depan, nama belakang. Nah, dia kita langsung ya, langsung mulai aja. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh variabel nama depannya tuh dia menggunakan metode tipe inference. Jadi penandanya tuh tipenya tuh data tidak dituliskan pada saat deklarasi. Pada penggunaan metode ini, operands di sini yang ini sama dengan harus diganti dengan ini nih, tambah titik 2 dan keyword var dihilangkan. Jadi tipe data nama belakang ini secara otomatis akan ditentukan sesuai value atau nilainya. Jadi jika nilainya berupa string, maka tipe datanya ada string. Pada contoh di atas, pada contoh yang saya ketikkan ada nilainya string. Ini diperbolehkan untuk tetap menggunakan keyword var pada deklarasi meskipun tanpa menuliskan tipe data. Dengan ketentuan tidak menggunakan tanda tidak sama dengan, melainkan tetap menggunakan tanda titik. Itu. Nah, ini gua kasih komentar ya. Nah, ini sama. Oke. Udah, kemudian sih gua bakal deklarasi juga. Ini gua bakal deklarasiin multi variabel ya. Ini udah beres, kemudian gua buat lagi yang baru. Ini gua komentarin dulu ya. Nah, sini gua bakal buat deklarasi multi variabel. Jadi deklarasi multi variabel tuh jadi di sini Go tuh ngedukung banget buat metode variabelnya tuh banyak ya teman-teman. Jadi nuliskan variabel dengan pembatas dengan tanda koma untuk pengisian nilainya pun diperbolehkan secara bersamaan. Jadi begini ya caranya. Oke, di sini gua bakal var kita kasih nama umur sama status. Oke, gua kasih di sini ya nama koma umur koma status. Oke, di sini gua kasih namanya gitu Wira. Bentar, di sini gua lupa gua kasih string sini harusnya. Oke, ini gua kasih 21, gua kasih sini jomblo. Dan harusnya ini realnya itu gua kasih harusnya boolean sih, tapi susah cuy. Harusnya dia tuh
minusnya tuh dia kalau misalkan gua kasih umur, ya dia tuh nggak mau, harusnya nggak mau. Kenapa? Karena ini int int kalau mau dia kasih ini, nah ini kalau mau gitu. Terus kita ngambil fmt print, ntar printnya gitu, gitu. Nah ini print gua nama, gua umur, gua status, terus nah dia langsung star. Nah ini nih, kalau misalkan gua hapus nih ya, dia pasti error cok. Nih gua kenapa? Karena dia tuh harus string, nggak bisa kalau misalkan lu ente tapi terus nulisnya namanya harus, jadi harusnya tuh jadi multi variable tuh dia tuh cuman bisa satu ini string, berbeda dengan yang variabel yang lainnya. Dengan statusnya tuh jadi aslinya tuh string, misalkan gua string atau int, jadi bisa-bisa, tapi ini bisa satu variabel dengan satu tipe data gitu. Kalau ini dengan satu variabel dengan satu tipe data, ini bisa satu variabel tanpa tipe data yang ini. Oke, paling oke teman-teman. Yang lainnya mungkin gua bakal ngasih tahu. Kayak ini satu lagi ya teman-teman, 2 materi lagi tanggung. Di sini gua mau ngasih tahu bakal tentang variabel dengan underscore ya teman-teman. Nah, jadi di sini underscore itu fungsinya apa? Yaitu si Go itu memiliki aturan unik yang jarang dimiliki bahasa lain, yaitu tidak boleh ada satupun variabel yang mengganggu. Jadi artinya tuh semua variabel yang dideklarasikan itu harus digunakan. Jika ada variabel yang tidak digunakan tapi dideklarasikan, pasti bakal error akan muncul pada komplikasi dan program tidak akan bisa di-run. Jadi underscore ini tuh adalah reserved variabel yang dimanfaatkan untuk menampung nilai yang tidak dipakai. Bisa dibilang variabel ini menggunakan keranjang sampah. Oke, di sini gua bakal kasih tutorialnya. Misalkan gua kasih nama ya dengan ini dengan tanpa tipe data. Ini gua Wira, ini misalkan gua koma, ini Kusuma, kemudian sini gua kasih print fmt dulu, fmt print gua kasih nama. Nah misalkan gua manggilnya itu cuma nama doang. Nah gimana caranya? Misalkan nih gua kasih lihat ya, apakah akan dipanggil? Nah dia tidak bisa guys. Kalau misalkan gua hapus nih sininya, hapus, nah pasti bakal error. Lihat tuh, dia nggak mau ya teman-teman itu. Nah kalau misalkan gua manggil apakah bisa? Dia nggak bakal bisa guys gitu. Kecuali gua kasih nama di sini tuh, misalkan gua kasih nama nama ini belakang. Nah gini, kalau misalkan gua kasih nama belakang baru bisa. Nah itu sama aja kayak ini ya, kayak multi variabel. Nah ini juga bisa tanpa tipe data. Ibaratnya sama juga. Oke, terus apa lagi ya? Nah di sini satu lagi ya teman-teman. Di sini ada variabel, deklarasi variabel dengan menggunakan keyword ya teman-teman. Jadi di sini tuh fungsinya tuh berupa new. Jadi digunakan untuk membuat variabel dengan pointer dengan tipe data tertentu. Jadi nilainya tuh default ya teman-teman. Defaultnya tuh akan menyesuaikan tipe datanya.
Jadi misalkan nih gua ngasih, misalkan gua name, misalkan gua kasih new, kan gua kasih string, ini gua kasih fmt detik print, gua kasih nilai name. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, ini gua matiin dulu. Oke. Nah, oke teman, dia bakal munculin angka numerik ya. Jadi dia tuh variabel name itu menampung data yang bertipe pointer string. Jadi dia tampilkan akan muncul bukanlah nilai tapi melainkan alamat memori nilai tersebut. Jadi untuk menampilkan data nilai aslinya, dia tuh variabel C itu tuh perlu di deference dulu. Jadi caranya tuh menggunakan tanda asterisk. Nah, sebelum nama variabel. Nah, misalkan juga mau copy, yang gua kasih nilai bintang ya. Nah, gua langsung start. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin untuk sekarang mungkin sepertinya yang temen materi yang gua sampaikan ya. Ini gua juga sambil baca-baca referensi ya, biar nggak tersesat di jalan itu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang, boleh tanya-tanya di grup ya teman-teman. Oke, see you. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas. See you guys untuk video selanjutnya.